Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya untuk eee, mata kuliah klasifikasi, kodifikasi, penyakit, dan masalah terkait satu. Oke, nah sekarang kita akan belajar dulu tentang sistem tubuh manusia. Ya, jadi di materi ini kita akan belajar tentang anatomi, kemudian fisiologi, dan pengantar patofisiologi. Nah, kita introduction dulu ya. Jadi, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Karena jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada tubuh ketika sakit, maka kita harus belajar tentang tubuh yang sehat. Sehingga kita akan tahu apa yang berbeda, apa yang berubah, dan apa yang terjadi ketika tubuh seseorang sakit. Fungsi-fungsi apa yang terganggu, bentuk atau struktur apa yang terganggu, dan sebagainya. Nah, jadi kita akan belajar dulu yang pertama tentang anatomi. Jadi, apa sih anatomi itu? Ini disclaimer ya, bahwa anatomi ini tidak akan detail seperti halnya teman-teman belajar di kedokteran atau keperawatan, karena mata kuliah ini memang didesain untuk teman-teman di administrasi rumah sakit ataupun rekam medis. Oke, jadi anatomi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata ana dan tomos. Ana itu mengurai, tomos itu memotong. Jadi anatomi itu menguraikan atau membelah anggota badan. Jadi ibaratnya kita belajar tentang struktur dengan cara menguraikannya dan membelah dari tubuh manusia, begitu. Kemudian anatomi itu ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh dengan cara tadi menguraikan tubuh melalui potongan-potongan bagian tubuh dan hubungan organ tubuh satu dengan yang lainnya. Nah, di sini struktur tubuh manusia itu terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem. Nah, kita akan belajar tentang hal-hal ini. Jadi, sel itu adalah dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Kemudian, jaringan itu adalah kumpulan sel sejenis dengan bentuk dan fungsi yang sama, membentuk sebuah jaringan. Sementara organ adalah bagian tubuh atau alat manusia yang memiliki fungsi khusus. Jadi, jaringan-jaringan itu membentuk sebuah sistem yang memiliki fungsi khusus yang disebut sebagai organ. Kemudian, sistem itu adalah susunan alat dengan fungsi tertentu. Oke, nah sekarang kita akan awali pembahasan kita dengan sel. Jadi, tubuh manusia itu bermula dari sel. Sel itu adalah unit terkecil atau unit dasar dari setiap organ yang terdiri dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain, dan setiap jenis sel ini dia melakukan fungsi tertentu, jadi melakukan fungsi khusus, jadi berbeda fungsinya. Kemudian sifat-sifat dasar sel itu, oksigen itu akan terikat pada karbohidrat, lemak, atau protein yang ada pada sel tersebut yang difungsikan untuk melepaskan energi, karena sel itu juga butuh melakukan sesuatu yang membutuhkan energi. Kemudian sel itu akan melepaskan hasil akhir reaksinya itu ke cairan-cairan di sekitar sel, karena antar sel itu terdapat cairan yang kita sebut dengan cairan intrasel, seperti itu. Kemudian regenerasi sel, jadi hampir semua sel tubuh kita itu mempunyai kemampuan untuk meregenerasi atau mereproduksi jika sel kita mengalami kerusakan. Maka akan muncul sel sejenis yang baru. Jadi ketika sel kita tua atau ketika sel kita mati, maka akan ada regenerasi dari sel itu sendiri. Nah, di sini adalah komponen pokok dari sel manusia ya. Kita belajar tentang human cell, bukan sel tumbuhan, bukan sel hewan. Nah, pokok dari sel manusia itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel itu adalah lapisan yang melindungi atau membatasi sel dengan dunia luar. Jadi dia itu bungkus dari sel itu sendiri. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat, kemudian menerima rangsangan, dan membran sel ini terdiri dari struktur fosfolipid dan protein yang bersifat semipermeabel. Jadi semipermeabel itu memungkinkan terjadinya pergantian antara cairan yang di dalam sel dengan cairan yang di luar sel, ataupun pergantian zat-zat di dalam sel ke luar sel. Misalkan oksigen diganti dengan karbon dioksida,
dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kemudian sitoplasma itu adalah cairan yang mengisi ruangan sel tersebut dan tempat hidup organel-organel sel. Jadi sel yang kecil itu dia mempunyai organ-organ yang kita sebut dengan organel yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, organel-organel itu berada di dalam sebuah cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, inti sel ini dia adalah inti atau di dalam sel yang mengatur seluruh aktivitas sel, sama seperti otak seperti itu ya. Jadi dia itu inti atau pengatur seluruh kerja sel begitu. Linearitasnya dengan otak di manusia seperti itu ya.